Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wesa Atarsah, NPM 2121010153. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 9 dan kelompok 10 mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Herpin Yogi Pradikta, MHI. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi kelompok 9 yang berjudul Hukum Islam dan Perubahan. Pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam, Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dan literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam, maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Secara terminologi, Profesor Dr. Hasbi Asyidiki memberikan definisi hukum Islam, yakni koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Ta'rif ini lebih dekat kepada fikih, bukan pada syariat. Profesor Dr. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Perubahan sosial. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial masyarakat disebut perubahan sosial. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan budaya atau kultural, karena perubahan kultural ini mengarah kepada perubahan dalam kebudayaan masyarakat. Agar dapat membuat hipotesa dan ramalan-ramalan yang tepat, maka para sosiologi harus memaklumi adanya perubahan-perubahan sosial dan budaya. Selanjutnya, karakteristik hukum Islam. Hukum Islam memiliki karakteristik yang membedakan dari undang-undang buatan manusia. Hasbi Asyidiki dalam falsafah hukum Islam menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam. Dari uraian Hasbi tersebut dapat digarisbawahi bahwa hukum Islam itu memiliki ciri kemanusiaan, akhlak dan alami. Dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Hukum Islam bersifat ketuhanan, dalam artian bahwa semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dibuat harus bersumber dan diambil dari ketentuan-ketentuan hukum Allah, dapat dikembalikan serta tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, semua perundang-undangan Islam harus berfokus atau berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum Islam bersifat universal. Yang dimaksud universal di sini adalah bahwa hukum Islam ditujukan bukan hanya untuk satu golongan atau suatu bangsa tertentu saja, tetapi hukum Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, hukum Islam bersifat kemanusiaan. Bersifat insaniyah atau kemanusiaan. Insaniyah di sini dimaksudnya adalah bahwa seluruh perundang-undangan Islam dan cabang-cabang hukum yang ditetapkan sangat memperhatikan hal ihwal manusia, memperhatikan segala urusan, melindungi segala sesuatu yang bertalian dengan manusia. Yang keempat, hukum Islam berlandaskan moral, sebab pada hakikatnya inti ajaran Islam adalah mengadakan bimbingan bagi kehidupan mental dan jiwa manusia. Yang kelima, hukum Islam bersifat teratur. Maksudnya, semua bagian-bagian dari masing-masing bekerja dan berjalan secara teratur. Yang keenam, hukum Islam bersifat realistik, di mana perhatiannya terhadap nilai-nilai luhur akhlak tidak menghalanginya untuk menaruh perhatian terhadap realitas yang ada. Syariat Islam diturunkan Allah untuk manusia sesuai dengan kejadiannya yang Allah ciptakan dengan fisik yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari langit, dengan rasa cinta yang mendalam dan insting yang stabilis. Eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sonologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun. Karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, maka dapat langsung menanyakan kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang, seperti hukum keluarga, hukum transaksi, dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Pada masa sahabat, ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah berbagai
penafsiran dan fatwa praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan saja dianggap sebagai suatu putusan hukum seseorang hakim di peradilan, tetapi yang sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan. Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah di bidang fatwa telah siap dan mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang mereka pecahkan dengan cara menggalakkan ijtihad. Selanjutnya, kesimpulan. Agama Islam memainkan peranan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Sekalipun masyarakat itu telah disusupi oleh kebudayaan barat atau dipengaruhi oleh sekularisme, dalam masa masyarakat mengalami perubahan sosial yang dahsyat, maka pribadi dan masyarakat kehilangan pegangan, karena lembaga-lembaga yang sungguhnya merupakan pemberian pegangan atau seperti kebudayaan, keluarga, pendidikan, sedang dalam perubahan dan lembaga-lembaga itu sendiri tidak dapat mengatasi persoalannya. Hukum Islam dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat eksis dalam perubahan sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya, sehingga mampu merespon segala perubahan sosial yang terjadi. Hukum Islam dengan segala keunggulannya merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dari kemudahan pada umat manusia. Walaupun hukum Islam didasarkan pada wahyu, tetapi tidak menutupi kemungkinan diperlukan adanya interpretasi atau kontekstualisasi dari ketentuan naas yang ada, dengan demikian ijtihad sebagai keniscayaan. Sekian pemaparan materi dari saya tentang hukum Islam dan perubahan sosial. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.